Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya Ana Andriani di pembahasan soal P3K Matematika 2023 bagian kelima. Oke, yang belum lihat bagian 1 sampai 4 silahkan lihat aja di channel saya, sudah ada nih, ada banyak gitu ya, beberapa. Oke Bapak Ibu, langsung saja yuk kita bahas nomor 13 ya. Kenapa 13? Karena yang nomor terakhir kita bahas itu kan nomor 12. Nah, sekarang kita bahas nomor 13. Terima kasih, ini soal dari Ibu titik. Ibu titik. Terima kasih atas sumbangan soalnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain gitu. Oke, kita sebentar, saya cocokkan dulu ya. Oke, nah, soalnya seperti ini. Nah, kalau kata teman saya yang ikut P3K dulu itu, beliau itu teman PPG saya itu dulu, beliau pernah saya pernah tanya, beliau kan P3K-nya kan ambil yang SMP ya. Nah, tapi saya tanya soalnya gimana, apakah ya murni pelajaran SMP atau gimana? Beliau bilang SMA juga masuk, kuliah juga masuk, intinya soalnya juga susah-susah gitu loh, nggak terbatas SMP, pelajarannya SMP saja gitu, tidak ya kalau matematika. Jadi saran saya Bapak Ibu, pelajari konten-konten saya ini dengan baik, karena walaupun di SMP tidak ada kayak gitu, ya tetap aja gitu, nanti materinya juga sama-sama susah gitu, bahkan bisa jadi seperti ini gitu. Kalau ini sih soalan dulu berdasar pengalaman lo ini, tapi bukan pengalaman saya ya, karena saya belum pernah ikut P3K juga. Langsung aja nih, diberikan persamaan seperti ini. Nah, ada SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel nih. Agar penyelesaian persamaan tersebut tidak hanya sorry, ini salah ketik nih, harusnya ini X, Y gitu. Maaf. Di sini saya salah ketik, harusnya ini X, Y. Karena sebenarnya soalnya pakai AB, cuman saya ganti X sama Y gitu, biar ada soalnya saya modifikasi, biar nggak asli banget. Nah, tapi pada prinsipnya sama ya. Jadi Bapak Ibu, persamaan, ada dua persamaan. Itu kan ada kemungkinannya dia itu ini kan persamaan itu aslinya kan garis ya. Jadi kalau kita buat ilustrasi itu kan begini. Bisa jadi dua garis itu posisinya apa? Bisa jadi dia berpotongan di satu titik, bisa jadi dia sejajar gitu kan, tidak berpotongan, atau bisa jadi dia berhimpit gitu. Kayak bisa jadi dia berhimpit. Nah, ini saya kasih contoh yang berhimpit. Nah, gitu ya. Sorry, ini harusnya gambarnya berhimpit lah, intinya seperti itu. Nah, yang terjadi adalah kalau dia itu berpotongan di satu titik, maka penyelesaiannya satu. Nah, ini satu penyelesaian. Kalau dia sejajar, penyelesaiannya mana? Penyelesaian itu adalah titik temu Bapak Ibu. Nah, kalau sejajar berarti tidak punya penyelesaian. Jadi ini satu solusi ya, solusi atau penyelesaian ini tidak punya solusi. Kalau ini tak terhingga solusi gitu. Ini kan berarti kalau berhimpit itu kan titiknya yang jadi titik persekutuannya kan tak terhingga ya, berarti tak hingga solusi. Nah, di sini mintanya apa? Agar penyelesaian tidak hanya 0,0, tidak hanya satu solusi, berarti lebih dari satu solusi kan. Kalau lebih dari satu solusi maka dia berhimpit gitu ya, berarti dia mintanya garis ini berhimpit gitu. Kapan dia berhimpit? Nah, jadi kalau ada AX plus BY
plus, nggak pakai plus, biasanya sih pakai plus sih, cuman kalau sesuai soal ini sama dengan C gitu ya misalkan. Terus ada misalkan PX plus QY sama dengan apa R gitu. Berhimpit itu jika apa? Berhimpit itu kan kalau misalkan dia itu persamaannya sama gitu kan. Nah, persamaannya sama berarti nanti kalau dia itu perbandingannya sama gitu. Berhimpit jika apa? Jika A banding P sama dengan B banding Q gitu ya. Nanti juga sama dengan C banding R. Karena di sini sudah 0 sama 0, syarat yang C dibagi N ini kita hapus saja gitu. Nah, jadi berhimpit itu solusinya tak terbatas ya. Ini punya tak hingga penyelesaian. Gitu. Nah, yuk, berarti ini A per P sama dengan B per Q. Ini A, berarti bagaimana? L ditambah 2 per P nya adalah ini ya, K min 2 sama dengan K ditambah 2 per L dikurangi 2 gitu. Yuk, berarti kali silang ya, kali silang L plus 2 dikali L min 2. Nah, ini kan pakai prinsip ini ya, A plus B dikali dengan A min B, jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Ini prinsip apa, aljabar ya. Berarti L kuadrat min B kuadrat berarti 4 gini ya, sama dengan ini K min 2 dikali K plus 2 berarti sama ya, K kuadrat min 4 gitu. Min berapa nih? 4 ya. Oh, dari sini berarti L kuadrat sama dengan K kuadrat gitu. Nah, berarti L kuadrat sama dengan K. Jadi kalau gini, kalau L kuadrat ini K kuadratnya dipindah sini, berarti min K kuadrat sama dengan 0. Ini kan bisa kita faktorkan ya, berarti L plus K dikali L min K ya, sama dengan 0, sesuai dengan prinsip ini tadi loh. Nah, berarti L plus K sama dengan 0 atau L min K sama dengan 0. Karena pertanyaan K ditambah L berarti kan sama dengan L tambah K, yaitu 0 gitu jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang 0 gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke. Sekarang yang ini, diketahui persamaan lingkaran seperti itu, 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 18x dikurangi 6b sama dengan 0 dengan jari-jari 5. Oke, di sini ada permasalahannya adalah kita nggak tahu b-nya berapa gitu ya. Di situ persamaan lingkaran baru yang pusatnya 0, B dengan jari-jari B. Nah, berarti kita harus nyari B-nya dulu gitu ya. Oke. Nah, gimana caranya nyari B? Kalau mau nyari B bisa pakai rumus yang R aja ya. Cuman di sini Bapak Ibu, ini kan pusat, ini kan lingkaran ya. Lingkaran itu kan bentuk umumnya kan di depan X kuadrat kan 1 ya, maka ini kita bagi 2 dulu. Jadi persamaan lingkaran itu adalah, ini kita bagi 3 semua. Nah, ini kita bagi 3 semua, berarti apa? X kuadrat plus Y kuadrat min bagi 3 berarti 6X min B sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa nyari pusat lingkarannya. Pusat lingkaran itu adalah ini kan setengahnya, ini setengah A besar ini berarti 3, min setengahnya ini berarti ini min setengah ini ya, min setengah ini, min setengah, bukan min setengah ini, min setengah koefisien di depan Y. Nah, di sini kan koefisien di depan Y nya kan 0 nih ya kan. Jadi kalau persamaan lingkaran itu gini,
X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Sorry, agak kesini ya. Ding ding. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, berarti kan min setengahnya min 6, min setengahnya B. B itu koefisien depan Y. Nah, di sini kan nggak ada. Berarti ya 0 gitu. Nah, gitu. Ini adalah pusat lingkaran yang lama gitu. Nah, kemudian kita kan mau nyari B-nya ini ya, yang saya kuning-kuning ini gitu. Nah, di sini bagaimana kita bisa mencarinya dengan rumus itu rumus yang itu loh apa R kuadrat. Nah, jadi R kuadrat, R itu jari-jari ya, itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C gitu. Nah, C itu adalah ini loh. Nah, ini C. Ini C ya, ini C gitu. Berarti C-nya adalah ini ya. Min 6B ini nanti. Nah, A di sini ini pusat lingkarannya, ini A, ini B. Berarti 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi C. C-nya adalah min 6B. R kuadrat di sini bilangnya jari-jarinya 5. R kuadrat berarti 25 ya. 25 dikurangi 9 sama dengan 6B. Berarti 25 kurangi 9 itu berapa ya? 25 kurangi 9 itu sorry. Kok min 6B? Harusnya di sini saya salah menyederhanakan ini. Coba Bapak Ibu ya. Ini kan bagi 3 nih. 18X bagi 3 itu min 6X. Nah, di sini harusnya min 6B dibagi 3 itu berarti min 2B gitu ya. Berarti sebelah sini juga min 2B. Min 2B. Berarti sebelah sini adalah 2B. 25 kurangi 9 berapa ya? 16. Ya betul ya, 16 ya. 16 sama dengan 2B, berarti B-nya adalah 8. Oke, B-nya udah 8. Nah, berarti pusat lingkaran yang barunya adalah 0,B, berarti 0,8 dengan jari-jari adalah 8 gitu. Nah, berarti kita langsung saja ke rumus lingkaran gitu. Berarti persamaan lingkaran yang baru ya. Yang baru yaitu di sini adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Masukin aja, berarti X min A nya adalah 0 kuadrat ditambah Y min B nya adalah 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R nya berapa? 8 gitu. Berarti X kuadrat ditambah ini Y kuadrat min 16Y plus 64 kurangi 8 sama dengan 0. Kurangi 8 dari mana? Ini 8 dari yang sini saya pindah ke sebelah sana ya gitu. Berarti berapa nih? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 16Y ditambah 64 kurangi 8 itu 56 kayaknya ya. 56 ya betul. Saya kalau salah nulis, salah ngitung, nanti tolong dikoreksi ya Bapak Ibu ya. 64 kurangi ini ya, R nya ini adalah mintanya soalnya jari-jarinya adalah, sorry saya salah tulis soal, mintanya jari-jarinya adalah setengahnya B. Nah, setengahnya B, berarti jari-jarinya bukan 8, mintanya adalah setengahnya 8 itu 4 kuadrat, berarti 16 ya. 16 nya tak pindah, berarti jadi min 16 di sini. 64 dikurangi 16 itu
48 ya, 48, 4, iya 48, sip. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah jawabannya. Mohon maaf saya ngantuk. Jadi kadang saya salah ngitung. Itu nomor 2. Bisa ya? Bisa. Soal berikutnya adalah tentang barisan dan deret. Nah, kok salah? Ini kan soal nomor 14. Berarti ini soalnya harusnya nomor 15. Tulis gimana ini kok nggak bisa? Sebentar. Harusnya soal nomor 15. Diketahui barisan aritmetika. Oke, langsung aja ya. Duh, ngantuk saya. U2 ini aritmetika. U2 adalah 5. U2 itu berarti apa? A plus B sama dengan 5. Terus ini berarti U4. U4 itu kan A plus 3B ditambah U6 itu berarti A plus 5B sama dengan 28. Berarti A ditambah A, 2A ditambah 3B ditambah 5B berarti 8B sama dengan 28. Bisa kita bagi 2 semua ya. Berarti A plus 8 bagi 2 itu 4B sama dengan 14. Kita eliminasi mereka. Saya taruh ini yang 14 di atas ya. Berarti A plus 4B sama dengan 14. A plus B sama dengan 5. Kalau kita kurangkan jadinya 3B sama dengan 9. Maka B nya adalah 3 gitu ya. Kalau B nya 3 bisa nyari A lewat sini. Berarti A sama dengan 2. Nah, B nya ketemu, A nya ketemu, nyari U8 plus U9. U8 itu adalah A plus 7B. U9 itu adalah A plus 8B. Kalau dijumlah berarti 2A plus 15B. Kita mau nyari nih 2A plus 15B. 2A berarti 2 kali A nya adalah 2 ditambah 15 kali B. B nya adalah 3. Nah, berarti 4 ditambah 15 kali 3 itu berapa? 45. 49. Oke. Ini tolong dikoreksi ya Bapak Ibu, karena saya potensi salah ngitung, ini ngantuk sekali. Oke, cukup, semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang belum like, di like dulu. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa komentar biar saya semangat untuk bikin video lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.